ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا مشايخنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نوينا تعلم وتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضا وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى. اللهم ارزقنا فهم النبيين والمرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Hadirin al hadirat Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Yakin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah. Alhamdulillah kita pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, bisa berkumpul kembali dalam rangka menjalankan salat subuh berjamaah dan duduk bersama menghidupkan waktu baina subhi wal isyraq dengan kajian ilmiah. Semoga ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Ta'ala dan ilmu-ilmu yang dikaji di tempat ini bermanfaat dan membawa keberkahan dalam kehidupan kita dunia dan manfaat akhirat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Semoga kita termasuk umat yang dicintai oleh beliau dan kelak mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita dalam kitab Sirah Nabawiyah. Terakhir bahasan kita tentang perjuangan para sahabat dalam menghadapi pengepungan, masih dalam perang Uhud. Terakhir ada seorang sahabat yang bernama Anas bin Nadir, seorang sahabat yang luar biasa beraninya, hebatnya, tidak ada rasa takut pada dirinya. Ketika para sahabat yang lainnya, sebagian sahabat di satu titik ya, karena perang Uhud ini banyak orang, jadi kita diceritakan di beberapa titik. Jadi di salah satu titik itu sebagian sahabat ada yang takut, gentar, bingung mau ngapain ketika mereka dikepung. Nah, dalam keadaan mereka takut, bingung mau ngapain karena sudah terkepung, gak bisa melawan, tersebar suatu berita hoax bahwasanya Rasulullah SAW terbunuh. Akhirnya sahabat-sahabat ini yang tadinya memang sudah ada rasa takut, gentar, ya, keimanannya memang masih lemah, dengar Rasulullah meninggal, gugur, ya udah tambah kayak patung istilahnya, kayak orang ketika kita lagi
keadaan bingung dengan banyak masalah, tiba-tiba dikagetkan dengan berita yang luar biasa. Ya udah, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngomong apa-apa. Saking apanya, saking nyeseknya hati. Sehingga di antara mereka ada yang lempar senjatanya, udah pasrah. Megang pedang dia lempar pedangnya, megang tombak dia lempar tombaknya, bingung mau ngapain lagi. Sampai mereka mengatakan, buat apa lagi kita berjuang? Oh, Rasulullah udah nggak ada, Rasulullah udah tiada, buat apa lagi kita perang? Nah, lewatlah seorang sahabat yang bernama Anas bin Nadir. Ketika melihat sahabat-sahabat yang udah lesu seperti ini, udah nggak ada semangat berjuangnya lagi, beliau mengatakan, "Madza tantadirun?" Apa yang kalian tunggu? Apa yang kalian lakukan di sini? Dengan diam diri melempar pedang, tidak mau lagi mengangkat senjata. Nah, dijawab sama mereka nih yang masih dalam keadaan resah kayak gitu. Faqalu qutila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Anas, Rasulullah sudah terbunuh. Rasulullah telah gugur dalam perang ini. Buat apa lagi kita perang? Buat apa lagi kita melawan? Gak ada artinya. Ini sebagian sahabat yang mungkin memang keimanan masih lemah. Kalau kayak sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ya nggak ada perasaan kayak gitu, nggak ada. Sehingga Anas ini mengatakan, faqala ma tasna'una bil hayati ba'dahu. Lalu apa yang akan kita lakukan kalau memang Rasulullah nggak ada? Buat apa kehidupan kita? Nggak ada artinya kehidupan kita setelah tiadanya Rasulullah. Kalau memang Rasulullah telah gugur dalam peperangan ini, ya udah ayo. Kita pun harus berjuang. Faqumu famutu ala ma mata alaihi Rasulullah. Kalau gitu ayo terus berjuang, bangun, bangkit. Sampai kita mati sebagaimana telah matinya Rasulullah. Rasulullah udah mati di sini. Kalau gitu kita terus berjuang sampai kita mati. Sampai kita gugur sebagaimana syahidnya Rasulullah. Ini salah satu sahabat yang bernama Anas bin Nadir. Ya, akhirnya ketika ngomong kayak gitu tuh sama sahabat-sahabat yang udah gak hilang semangat sama sekali, dibiarin aja, gak dihiraukan. Jadi hiraukan. Akhirnya Anas mengatakan, ya Allah ampuni saya atas perbuatan teman-teman saya ini yang telah hilang semangatnya, tidak peduli lagi dengan perjuangan. Dan saya berlepas diri atas perbuatan orang-orang musyrik yang telah membunuh Rasulullah. Setelah itu dia angkat pedangnya, dia maju ngerangsek ke arah musuh, dan akhirnya habis tercabik-cabik nih si Anas. Sampai dalam riwayat ada sekitar 80 luka yang menerjang tubuhnya itu. Wasamanuna ma baina ta'anatin biramhin wa darbati bisayfin wa ramyatin bisahmin. Tercabik-cabik, baik ditusuk dengan tombak, dilempari anak panah, bahkan ditembas dengan pedang. Sampai nggak dikenalin lagi tuh wajahnya kalau ini adalah Anas bin Nadir. Nggak ada yang kenal sahabat. Sampai nanti ketika perang setelah selesai, yang mengenali Anas ini adalah saudara perempuannya, melihat ciri-ciri yang ada di jari jemarinya. Ya, dia mungkin punya tanda di jari jemarinya, yang tahu hanya saudaranya doang. Nggak ada yang tahu. Saking hancurnya udah nih, mukanya, tubuhnya udah hancur semua, tercabik-cabik oleh musuh. Kemudian ada juga salah seorang sahabat yang bernama Thabit bin Dahdah, salah satu pemimpin kaum Ansor. Ketika melihat Ansor lemah, hilang semangat, putus asa karena keadaan yang sangat terjepit ini, dia menyeru kaumnya, ya ma'syaral Ansar, in kana Muhammadun qad qutila, kalau memang Nabi Muhammad itu telah terbunuh, fa innallaha hayyun la yamut, ketahuilah bahwasanya Allah itu tetap hidup, tidak akan pernah mati. Rasulullah manusia biasa, kalau emang udah saatnya beliau wafat pasti akan mati. Adapun Allah Tuhan kita itu zat yang terus menerus hidup, maha hidup, tidak akan pernah mati. Qatilu ala dinikum, kalau gitu ayo berjuang, kita perjuangkan agama kita.
Karena memang hakikatnya Rasulullah diutus kepada kita itu untuk memperjuangkan agama ini. Beliau udah nggak ada, kita terusin. Ayo berjuang. Kayak si Anas tadi. Akhirnya si Thabit bin Dahdah maju lagi ngerangsek ke arah pasukannya Khalid bin Walid, pasukan berkuda. Dia bawa beberapa orang pasukan yang ikut dengan dia berjuang melawan pasukannya Khalid bin Walid, akhirnya terbunuh semuanya. Ya, Thabit bin Dahdah dengan beberapa orang pengikutnya tadi terbunuh oleh pasukan berkudanya Sayyidina Khalid bin Walid pada saat itu ketika beliau belum masuk Islam. Nah, ini perjuangan para sahabat ya. Di satu titik itu mereka lemah, lesu, putus asa dengan keadaan ini. Adapun ada di titik yang lain, kelompok-kelompok yang lain, sahabat-sahabat yang senior, yang imannya itu udah nggak bisa diungkapkan lagi bagaimana kekuatan keimanannya. Wa kanat hunaka ta'ifatun tsalitsatundi sana ada kelompok yang lain, kelompok yang ketiga. Lam yakun yuhimmuhum illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dalam hatinya itu, keimanannya itu tidak ada yang lain kecuali senantiasa hatinya ingin mendekat dengan Rasulullah. Yang mana senantiasa hatinya selalu ingin memperhatikan keadaan Rasulullah. Ini kelompok ini. Kelompok yang ingin senantiasa melindungi Rasulullah, orang-orang hebat ini. Faqad karrat hadhihi ta'ifatu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa amilat taqwi fi bidayatihi. Nah, kelompok ini ketika mereka mendengar tahu bahwasanya Rasulullah sedang terkepung, dari awal ketika Sayyidina Khalid bin Walid dengan pasukan berkudanya merangsek ke bawah setelah membunuh pasukan pemanah di atas, dia merangsek ke bawah. Nah, di situ ada Rasulullah. Maka pasukan-pasukan ini, kelompok yang lain tadi, mereka di sini dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat yang lain. Ngapain? Langsung merangsek menuju arah Rasulullah. Ya nggak kepikiran yang lain udah tuh. Pokoknya bagaimana Rasulullah ini harus selamat. Bagaimana Rasulullah ini harus dijaga. Sehingga tugas yang awalnya dia depan, merangsek lagi ke belakang. Kan jauh Pak dari depan. Sedangkan mereka ini pasukan paling depan. Ya striker di depan. Ketika mendengar Rasulullah terkepung di belakang, langsung lagi ngerangsek ke belakang, otomatis menghadapi musuh-musuh sepanjang jalan menuju ke Rasulullah. Itu Sayyidina sahabat-sahabat yang keimanannya sudah nggak bisa diungkapkan lagi bagaimana besar. Kanu fi muqaddamatil muqattilin, dulu dia paling depan posisinya. Falamma hasu bil khatar ala dzatihi syarifah saru fi muqaddamatil mudafi'in. Ketika dengar Rasulullah sudah terkepung dalam bahaya, langsung merangsek untuk membantu Rasulullah. Dan itu perjuangannya sangat berat, dari depan menuju ke belakang menghadapi ratusan orang, ribuan orang tuh dihadapi terus untuk menuju Rasulullah, namun nggak sampai ke sana. Nah, ketika sahabat-sahabat sedang menuju kepada Rasulullah, maka kondisi Rasulullah yang sangat mengkhawatirkan itu hanya ditemani oleh 9 orang kemarin. 7 orang dari Ansar dan 2 orang dari Muhajirin. Akhirnya keadaan Rasulullah memang sudah terkepung dan musuh ini belum tahu di mana posisi Rasulullah, sampai Rasulullah berteriak ya. Kemarin Rasulullah memanggil para sahabatnya. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk menyelamatkan sahabat. Ketika sahabat sedang terkepung ini nggak akan selamat, ini sahabat yang terkepung oleh pasukan Sayyidina Khalid bin Walid nggak akan bisa selamat. Maka Rasulullah berinisiatif memanggil sahabatnya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengalihkan fokus musuh yang tadinya ingin membantai sahabat, berubah haluan menjadi ingin membantai Rasulullah. Nah, dipanggil sahabatnya, ya ibadallah halumma ilayya, ana Rasulullah. Teriak-teriak Rasulullah dari jauh. Padahal di sekelilingnya itu musuh semua. Otomatis suara Rasulullah sebelum sampai ke telinga para sahabat, sampai duluan ke telinga musuh-musuhnya.
Nah, sehingga musuh-musuhnya ketika dengar suara Rasulullah, wah itu Muhammad tuh, dia ada sebelah sana, ayo kita menuju sana, dirangsek lagi. Sehingga sahabat yang terkepung, berkurang nih orang-orang yang mengepung para sahabat, sehingga akhirnya mereka bisa berpindah tempat menyelamatkan diri. Jadi Rasulullah di sini mempertaruhkan nyawa dan jiwanya untuk menyelamatkan para sahabat. Nah, bagaimana lalu kondisi Rasulullah ketika didekati oleh musuh-musuhnya? Maka Rasulullah ketika didatangi oleh musuhnya memerintahkan sahabat yang ada 7 orang, 9 orang. Rasulullah mengatakan, "Man yarudduhum anna walahul jannah aw rafiqi fil jannah." Wahai sahabatku, siapa yang bisa menghadapi musuh ini yang datang kepadaku? Hadapi dia. Kalau engkau gugur, maka engkau akan mendapatkan surga, dan engkau akan mendampingiku di dalam surga. Wah. Siapa yang gak mau mendapatkan surga ya? Dalam kondisi seperti ini memang udah tujuannya satu, udah sahabat, nggak ada pilihan lain. Ya, mundur itu dosa besar kalau dalam perang, lari dari peperangan. Rasulullah udah menawarkan surga. Man yarudduhum, siapa yang bisa menghadang musuh ini, maka dia akan mendapatkan surga. Ya, Rasulullah yang ngomong pasti. Atau menjadi pendampingku kelak di dalam surga. Wah, ini yang luar biasa lagi. Di satu surga sama Rasulullah, menemani Rasulullah, otomatis satu tempat. Sedangkan Rasulullah surganya paling tinggi, surga Firdaus. Maka sahabat nggak pikir panjang lagi, udah maju satu dari Ansor itu. Ya karena yang dihadapi banyak, tewas. Syahid satu sahabat. Maju lagi 2 orang. Begitu juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai akhirnya pasukan dari Ansor gugur semuanya. Nah, yang terakhir gugur itu bernama Sakkan, Imarah bin Yazid bin Sakkan. Ya, orang terakhir dari pasukan Ansor yang terbunuh dan lukanya sangat-sangat parah. Sampai musuhnya itu nggak berhenti bacokin dia tuh, nusukin dia nih, si Imarah bin Sakkan. Sampai sebagian sahabat lagi narik si Imarah ini. Udah nggak bisa apa-apa, nggak berdaya, tapi terus aja ditusukin sama musuh. Akhirnya ditarik itu si Imarah bin Sakkan, dibawa kepada Rasulullah dalam keadaan sekarang dan dipangku di pangkuan Rasulullah dan meninggal. Ini namanya si Imarah bin Sakkan. Gak berhenti dibacokin, ditusukin oleh musuh, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya sampai dilerai oleh sahabat yang lain, ditarik mendekat kepada Rasulullah dan akhirnya syahid di pangkuan Rasulullah. Ini namanya Imarah bin Sakkan. Nah, setelah 7 orang ini meninggal, maka tersisa hanya 3, Rasulullah, kemudian 2 orang sahabat muhajirin, yaitu Thalhah bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Termasuk sahabat senior, termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Bagaimana dengan 3 orang ini? Nah, ketika 7 orang itu telah gugur syahid, maka pasukan musuh semakin mendekat. Wa kanat ahraja sa'atin binisbati ila hayati Rasulillah. Keadaan ini adalah keadaan yang sangat mengerikan, keadaan yang sangat menakutkan binisbah dengan pasukan Islam, khususnya untuk kondisi Rasulullah. Ketika musuhnya para sahabat yang menjaga Rasulullah udah gugur semua, maka musuh semuanya mendekat kepada Rasulullah. Gimana kita dikepung? Sedangkan memang tujuan mereka itu bukan untuk apa-apa. Yang tujuan utamanya untuk membunuh Rasulullah dan Hamzah. Ya otomatis ya nyawa Rasulullah itu memang benar-benar udah ada di ujung tanduk. Kondisi Rasulullah yang sangat menegangkan pada saat ini. Wa fursatun dhahabiyatun binisbati ilal musyrikin. Adapun orang kafir Quraisy melihat kondisi ini, Rasulullah hanya berdua, didampingi oleh yang 2 orang sahabat. Ini adalah kesempatan emas untuk bisa membunuh Rasulullah. Dan sangat mungkin. Wa tama'u fil qadha alaihi, dan mereka berambisi luar biasa, berlomba-lomba ingin membunuh Rasulullah. Para musuh.
Ramahu Utbah bin Abi Waqqas bil hijarah. Yang pertama, tampillah si Utbah dari kejauhan. Dari dekat mungkin belum sampai, dia ambil batu, Pak. Si Utbah ini, Utbah bin Abi Waqqas, dilempar batu sekenceng-kencengnya ke Rasulullah. Ya, Rasulullah pakai baju besi. Kan mungkin pakai baju besi, bahkan dalam perang Uhud ini baju besi yang dipakai oleh Rasulullah 2 lapis. Jadi 2 lapis. Ya, Rasulullah udah tahu bakal ada kondisi seperti ini, benar-benar sangat antisipasi. Dilempar dengan batu dengan kekuatan yang luar biasa, dilemparnya dengan kuat. Fawaqa'a syaqqahu wa usibat rubaiyatahu al-yumna. Dilempar itu batu sampai mengenai gigi seri Nabi Muhammad. Padahal di sini udah ada tameng, tapi tetap aja tuh, saking kencengnya lemparan batu dari Utbah bin Abi Waqqas ini sampai gigi gerahamnya itu patah. Jadi mematahkan gigi gerahamnya Rasulullah itu Utbah bin Abi Waqqas. Bagian bawah gigi geraham, gigi seri depan, kalau geraham adalah gigi seri bawah patah. Wa kullimat syafatuhu as-sufla. Enggak cuma giginya, kalau giginya patah otomatis bibirnya juga pecah. Bayangin dilempar batu, giginya patah, otomatis bibir depannya pecah, bibir bawah. Wa taqaddama ilaihi Abdullah bin Syihab Az-Zuhri. Itu tadi si Utbah sedang lemparin batu mengenai gigi dan bibir Rasulullah. Maju lagi nih yang bernama Syihab, Abdullah bin Syihab Az-Zuhri. Fashajjaha fi jabhatihi. Dia melukai keningnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilempari lagi dengan batu hingga kening Rasulullah bocor dan bercucuran darah. Berarti kalau penutup helmnya ini, lempengan muka ini enggak semuanya rapat. Enggak semuanya rapat bagian depan sini. Makanya yang diincar itu bagian depan muka. Kalau seandainya dilemparin batu bagian kepala, ya mungkin masih ada helm bagian muka. Makanya yang diincar bagian muka, mulut, gigi, dan jidatnya. Setelah dilempar sama Abdullah bin Syihab Az-Zuhri ini, langsung bercucuran darah di sini. Cucuran darah. Fashajjahu fi jabhatihi. Wa ja'a farisun anidun huwa Abdullah bin Qam'ah. Datang lagi orang ketiga, seorang penunggang kuda yang sangat beringas, yang sangat sadis, yang bernama Abdullah bin Qam'ah. Fadaraba ala atikihi bisaif darbatan anifatan. Kalau dia enggak pakai batu, karena yang posisinya udah dekat dengan Rasulullah, langsung ditebas pakai pedang. So kenceng-kencengnya kena belakang Rasulullah nih. Karena di sini pakai baju besi, ada baju besinya, terlindungi, maka tidak mengenai leher Rasulullah, terkena baju besi. Tapi karena pukulannya itu sangat keras, sehingga sampai beberapa bulan itu Rasulullah sampai sering merasakan rasa nyeri di sini setelah pukulan pedang itu. Bahasa itu kalau seandainya nggak ada helmnya itu, penutup kepala sampai leher itu, mungkin sudah terpenggal kepala, pasti terpenggal. Abdullah bin Qam'ah. Nah, nggak puas, dia menebas belakang Rasulullah, dilempar lagi, Pak. Dari belakang diayunin lagi ke arah depan, pipi Rasulullah. Nah, kalau pipi ini ketutupan, helm. Tadi kan yang terbuka hanya bagian depan saja. Untuk pipi itu masih ketutupan helm. Diayun lagi pedang ke mana? Ke arah pipi Rasulullah. Jadi Rasulullah ini posisinya memang sudah terkepung habis-habisan. Diayun lagi itu pedang ke arah pipi Rasulullah, saking kencengnya sampai tali-tali yang ada di helmnya ini pada masuk ke arah dalam, pada masuk mendem ke arah pipi Rasulullah. Saking kencengnya tuh pukulan pedangnya.
Kalau seandainya nggak ada penjaga ini mungkin luar biasa kondisi Rasulullah. Thumma darabahu ala wajanatihi darbatan ukhra kal ula hatta dakhalat halaqatani min halaqil mughfar fi wajanatihi. Tadi masuk tuh talinya sampai masuk ke dalam pipinya. Sambil mengatakan wa qala khudha, rasakanlah ini Muhammad, gitu. Sampai ngomong gitu dia. Rasakan ini Muhammad, dari saya hadiah nih. Sabetan pedangnya tadi, wa ana ibnu Qam'ah. Ingat nih, saya anaknya Qam'ah, Abdullah bin Qam'ah. Ingatin saya nih, sampai gitu. Maka Rasulullah SAW setelah kejadian ini dia bersin darahnya. Ketika beliau bersin darahnya, beliau mengatakan akmakallah, semoga Allah menghancurkan engkau kelak. Si Ibnu Qam'ah ini. Nah, dalam riwayat Ibnu Qam'ah ini nanti matinya pun sangat mengenaskan. Matinya itu ditanduk sama kambing gunung matinya. Jadi nanti setelah selesai peperangan ini, dalam riwayatnya, dalam hadis itu dikatakan dia pulang nyari-nyari kambingnya, pengembala kambing, punya kambing banyak, cari. Ternyata kambingnya cari-cari nggak ada. Nggak taunya kambingnya ada di atas gunung. Nah, ketika dia marahin kambingnya tuh, pengen digiring pulang, tiba-tiba ada salah satu kambingnya ini yang nanduk dia. Ditanduk terus nggak berhenti itu. Ya kalau kambing kan kalau ngeliat satu orang nanduk nih, satu kambing nanduk, ya yang lain bisa ngikutin. Jadi ditandukin awis tuh dia, sampai akhirnya tubuhnya terpental ke bawah, dari atas gunung ke bawah. Salah satu riwayat. Jadi matinya sangat mengenaskan, ditanduk kambing. Wa fi sahihaini annahu sallallahu alaihi wasallam qusirat rubaiyatuhu. Dalam hadis sahih Bukhari terangkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pecah giginya, patah pada patah. Wa syujja fi ra'sihi, dan terpecah nih, bocor kepalanya tadi atas lemparan salah satu musuh. Faja'ala yusallitu dam alai anhu wa yaqulu, dan ketika beliau mengelap darah yang mengalir, ketika melihat darah mengalir dari tubuhnya, beliau bersabda, kaifa yuflihu qaumun syajju wajha nabiyihim. Dia mengatakan bagaimana sekelompok kaum itu akan mendapatkan kemenangan, akan mendapatkan kebahagiaan kalau sampai telah melukai nabinya. Wa kasara rubaiyatahu, dan telah berani memecahkan giginya. Wa huwa yad'uhum ilallah, padahal Rasulullah itu hanya mengajak mereka untuk menuju kepada Allah, tapi sampai berani mereka memperlakukanku seperti ini. Ada keluhan dari Rasulullah seperti itu. Ya, namun bagi seorang nabi, ya ini kurang istilahnya ya. Dalam pandangan Allah ini enggak pas. Akhirnya turunlah ayat yang menjawab daripada doanya Rasulullah ini dalam surat Ali Imran ayat 128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dhalimun." Rasulullah diingatkan bahwasanya engkau tidak punya kekuasaan untuk mengatur ini. Engkau enggak punya campur tangan dalam urusan ini. Kan Rasulullah doain yang buruk kan, doain yang jelek kan buat kaumnya. Padahal Allah itu lebih berkuasa. Kata Allah, nanti kalau seandainya Allah mau ampuni itu orang, ya terserah Allah. Atau Allah ingin azab mereka, ya udah, karena memang orang-orang yang zalim. Artinya Rasulullah tidak usah berdoa yang buruk kepada kaumnya. Ini sebagian riwayat mengatakan seperti itu. Nah, dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, "Ishtadda ghadabullahu ala qaumin damu wajha Rasulillah." Allah sangat murka dengan sekelompok kaum yang telah
mengalirkan darah di atas wajah Rasulnya. Tsumma makasa sa'atun tsumma qala. Nah, ketika Rasulullah tadi udah doa yang jelek kayak gitu tuh, dalam riwayat Rasulullah ya menyesali dan sadar, akhirnya berdoa yang baik untuk kaumnya. Qala Allahumma ghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka enggak tahu. Dalam hadis yang riwayat yang lain, Rabbighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Tuhanku, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Dan di dalam riwayat yang lain, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah mereka hidayah, sesungguhnya mereka tidak tahu. Ini kondisi Rasulullah ya. Rasulullah berdoa seperti itu memang karena sangat menyakitkan kondisinya. Ya, sangat menyakitkan, bayangin. Dilempar batu sampai gigi patah, bibir pecah, jidat bocor, dan ini ditebas dengan pedang sangat kuat, pipinya juga. Jadi memang sudah kondisinya sangat sempit, sangat menegangkan pada saat itu. Sehingga ya kalau kita ya wajar kalau Rasulullah berdoa seperti itu, mendoakan yang buruk terhadap orang-orang yang telah melukainya. Ya, meskipun di hadapan Allah itu tidak. Wala syakka anal musyrikina kanu yahdifuna al-qadha ala Rasulillah. Dan pastinya orang-orang kafir Quraisy itu memang sudah ingin membunuh Rasulullah. Illa anna Quraisyaini Sa'ad bin Abi Waqqas wa Talha bin Ubaidillah qama bi butulatin nadirah. Nah, di sini semua orang kafir Quraisy itu sudah ingin berniat membunuh Rasulullah, tapi sayang masih ada dua orang yang menjaga Rasulullah, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas dan Talha bin Ubaidillah. Apa yang dilakukan dua orang ini ketika mereka terkepung dengan Rasulullah oleh musuh? Dua orang ini terkenal orang yang sangat ahli dalam memanah. Tidak ada satu bidikan yang dipanah oleh dua orang ini pasti kena, kecuali kena bidikannya. Jadi memang udah jadi profesional dalam memanah. Hingga akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas yang menggunakan tuh keahliannya. Ketika musuh mulai mendekat, itu tadi kondisi Rasulullah setelah perlawanan Sa'ad dan Talha ini. Setelah mereka melakukan perlawanan habis-habisan, baru musuh sudah mendekat ke Rasulullah, dan terjadilah kejadian yang tadi. Rasulullah dilempar dengan batu, ditebas dengan pedang. Namun di titik yang lain, kondisi sahabat dua orang ini, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas itu memanah orang-orang yang mendekat. Jadi mereka udah dikelilingi, setiap orang yang mengelilingi mendekat langsung dipanah-panahin dengan gerakan yang sangat cepat. Kalau udah dikelilingi seperti itu, secepat apapun tetap akan kalah. Ya, namun sudah mengeluarkan kemampuannya dengan maksimal. Wa yadullu ala madaki kafaatihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yajma' abawaihi li ahadin ghairu Sa'ad. Ketika Saat melemparkan anak panah, membuka semuanya dari sarungnya anak panahnya lewat busurnya, Rasulullah bantuin ngambilin anak panah. Sambil Rasulullah mengatakan, Arim fidaka abi wa ummi. Lesatkanlah wahai Sa'ad, ya Sa'ad, anak panahmu kepada sasaran-sasaran ini. Lemparkanlah. Maka demi ayahku, demi ibuku, aku akan menjadi penebusmu kelak di akhirat. Ya, loh. Jadi Rasulullah akan menjadi penebusnya Sa'ad bin Abi Waqqas nanti. Bahkan bersumpahnya Rasulullah pakai nama ibu dan ayahnya. Padahal dalam sumpah-sumpah yang lain biasanya Rasulullah hanya menyebutkan nama ibunya atau ayahnya, nggak pernah digabung. Tapi untuk Sa'ad khusus, ya, Rasulullah menggabung sumpahnya atas nama ayah dan ibunya, kelak akan menjadi penembus Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu Sa'ad. Jadi Sa'ad itu melemparkan anak panah ke musuh-musuh yang ada sekelilingnya. Adapun Talha bin Ubaidillah, dalam riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, ketika orang-orang kafir Quraisy itu sudah berkumpul mengelilingi mereka bertiga, maka Rasulullah mengatakan, fa'adrakal musyrikun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala man lil qaum. Ngomong nih Rasulullah kepada Talha dengan para sahabatnya,
Siapa yang bisa menghadapi musuh ini silahkan. Maka pada saat itu, setelah tadi 7 orang gugur semuanya, tinggallah 2 orang ini. Nah, di situ ada Thalha bin Ubaidillah mengatakan, qala ana ya Rasulullah, saya yang akan menghadapi mereka ya Rasulullah. Maka Thalha maju. Thalha maju setelah tadi 7 orang syahid itu, Thalha maju menghadapi musuh sendirian. Menghadapi musuh sendirian, tsumma qatala Thalha qitalal ahad asyara hatta darabat yadahu. Thalha sendiri, tapi dia perang seperti ada 11 orang Thalha. Saking cepat gerakannya, saking cepat gerakannya dan hebatnya dia dalam berperang, seperti ada 11 orang yang jaga Rasulullah. Padahal cuma 1 Thalha. Sedangkan si Sa'ad bin Abi Waqqas di posisi yang lain, sedang memanahi musuh. Saking apa? Saking keras perjuangannya tuh, luar biasa. Hatta darabat yadahu, sampai akhirnya tangannya terputus, terbacok tangannya. Fakutiat asabi'u, dan jari-jarinya habis terputus. Nih, Thalha bin Ubaidillah. Faqala his, sampai dia merasakan sakit yang luar biasa. Dia aduh, bahasa kita, dia mengucapkan ucapan-ucapan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Arab dulu ketika mendapatkan rasa sakit. Aduh, gitu, kalau bahasa kita, his. Nah, Rasulullah ketika mendengar itu mengatakan, lau qulta bismillah, kalau seandainya engkau mengucapkan lafaz bismillah, lafaz Allah, la rafa'atil malaika, la rafa'tal malaikatu wan nasu yanzurun. Kalau seandainya tadi dalam keadaan sakit seperti itu engkau mengucapkan nama Allah, maka niscaya engkau akan diangkat oleh malaikat dalam keadaan orang bisa melihat itu. Keadaan yang seperti itu. Kalau seandainya tadi engkau menyebut nama Allah ketika dalam keadaan sakit seperti itu, maka la rafa'atkal malaikatu wan nasu yanzurun. Engkau akan diangkat oleh malaikat. Dan kita nih bisa melihatnya semuanya. Jadi dalam keadaan seperti itu pun Rasulullah menegur sahabat. Ya. Apa-apa itu harus Allah. Ya, kalau kita kan ya wajar aja. Aduh, kebacok ya, kesakitan misalnya. Tapi enggak, Rasulullah langsung ingatin, sebut nama Allah. Dalam keadaan apapun, sakit, senang, selalu ingat nama Allah. Jangan yang lain. Ini sahabat sekelas beliau aja masih seperti ini. Makanya kita juga dari masih kecil itu sudah sering diajarkan namanya kalimat thayyibah. Ya, kalimat-kalimat yang baik ketika kita melihat sesuatu yang indah, ucapkan Masya Allah. Kaget, nggak boleh ucapan Astagfirullah. Jangan kaget nyebutnya yang lain. Buset. Nah, ngomong apalagi perempuan. Perempuan kalau kaget apa aja disebut. Ya, itu kan menunjukkan kualitas kita di situ tuh. Ketika kita kaget, yang terucap mulut kita apa tuh? Kalau kita sering ingat sama Allah, ketika kaget sadar Allah, astagfirullah. Nah, itu bagus tuh. Coba dah nanti kalau kita kaget, apa yang keluar dari mulut kita? Kalau seandainya selain dari nama Allah, berarti harus lebih sering lagi ingat sama Allah. Tapi kalau seandainya kagetnya ingat yang lain, kalau udah ingat Allah ya alhamdulillah terusin. Ya berarti alhamdulillah di hati kita udah ada Allah. Gitu nanti. Kalau kaget, lihatin aja kalau kaget apa yang keluar dari mulut kita. Nah, ini si Sayyidina Thalha bin Ubaidillah ketika merasakan sakit mengeluh dengan ucapan his, bahasa kita, aduh, gitu. Tapi langsung diingatkan oleh Rasulullah, ingat, sebut nama Allah dalam keadaan seperti itu. Wa waqa'idul hakim fil iklil annahu juriha yawma uhudin tis'an wa salasin. Nah, saking kerasnya perjuangan Thalha bin Ubaidillah, dalam riwayat itu beliau itu menjadi tameng Rasulullah. Panah, tombak, pedang, segala macam itu udah ada di sekutu tubuhnya tuh. Sampai diriwayatkan ada sekitar 39 luka.
luka tusukan, luka sabetan pedang, luka tombak, panah. Kenapa? Karena beliau jadi tameng ketika Rasulullah tadi itu. Ketika Rasulullah tadi sudah dilempari batu itu, termasuk Thalha bin Ubaidillah yang menjadi tameng. Setelah berperang menghadapi musuh, udah luka semua, tangan jari-jarinya terputus, tangannya luka, beliau berubah menjadi tamengnya Rasulullah. Sehingga akhirnya nanti Rasulullah terperosok tuh ke dalam lubang, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Thalha bin Ubaidillah, makanya perjuangan Thalha bin Ubaidillah ini luar biasa. Wa ra'a al-Bukhari an Qais bin Abi Hazim qala ra'aitu yada Thalha shala wa qabiha Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Jadi kata Qais Ibnu Hazim, beliau mengatakan bahwasanya Thalha itu tangannya terputus dalam perang Uhud ketika melindungi Rasulullah, menjadi tamengnya Rasulullah. Hingga akhirnya Rasulullah SAW itu dalam salah satu keadaan, dalam salah satu majelis pernah mengatakan, "Man ahabba an yamdura ila syahidin yamshi ala wajhil ardi falyandur ila Thalha bin Ubaidillah." Ini setelah kejadian perang Uhud. Kalau seandainya kalian ingin melihat seorang syahid tapi masih ada di dunia ini, tuh lihat Thalha. Dia masih hidupnya, dia udah dijulukin syahid, masih hidup. Barang siapa yang pengen melihat orang syahid yang masih hidup di atas muka bumi ini, tuh lihat Thalha. Masih hidup aja udah dikatakan syahid oleh Rasulullah. Kenapa? Karena saking luar biasa perjuangannya melindungi Rasulullah. Udah nyawanya itu udah nggak dipikirin lagi sama Thalha. Kana Abu Bakrin idza dzakara yauma Uhudin qala dzalikal yaum kulluhu li Thalha. Sayyidina Abu Bakar mengatakan tentang keutamaan Thalha. Beliau kalau lagi ingat tentang cerita Uhud nih, lagi kumpul-kumpul sama sahabat yang lain, ingat tentang peperangan Uhud, yang ada di pikiran beliau cuma satu, bahwasanya perang Uhud ini adalah perangnya si Thalha. Perang Uhud ini adalah perang Thalha, miliknya Thalha tuh, pahala semuanya dalam perang Uhud, ya gitu. Saking luar biasanya pengorbanan Sayyidina Thalha. Sampai Abu Bakar itu membuat syair khusus, puisi untuk Thalha. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ya Thalha ibna Ubaidillah, qad wajabat lakal jinan wa buwita al-maha al-aina. Wahai Thalha bin Ubaidillah, sungguh engkau telah wajib untuk masuk ke dalam surga. Wajib. Qad wajabat lakal jannah, engkau wajib masuk ke dalam surga jinan, ya, bukan jannah. Kalau jannah satu di jinan. Engkau wajib untuk memasuki surga itu yang banyak. Wa buwita maha al-ainan, dan engkau duduk di atas mutiara yang sangat indah. Nanti engkau akan duduk di atas mutiara yang sangat indah di dalam surga. Itu pujiannya si Sayyidina Abu Bakar. Ini kita dikasih keutamaan, menceritakan tentang keutamaan Sayyidina Thalha bin Ubaidillah. Dari mana dia dapatkan dalam perang Uhud? Luar biasa. Wa fi dzalika dzaraf ad-daqiq wa sa'atil harjah anzalallahu nasrahu bil ghaib. Nah, ketika kondisi seperti ini, kan kalau seandainya secara logika nih, ketika Rasulullah tinggal bertiga terkepung seperti itu, sedangkan Sayyidina Thalha bin Ubaidillah sudah habis-habisan tuh menjadi tameng, kan musuh masih banyak. Apa mungkin Rasulullah bisa selamat dalam keadaan seperti itu? Kan enggak, kan seharusnya secara logika. Akan tetapi dalam kondisi seperti itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan anzalallahu nasrahu bil ghaib. Allah menurunkan bantuan, pertolongan secara gaib, tidak terlihat. Secara gaib Allah menurunkan pertolongan tuh di posisi Rasulullah itu. Fa fi sahihaini an Sa'ad. Ini yang lihat Sa'ad nih, Sa'ad bin Abi Waqqas yang lihat.
Qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin wa ma'ahu rajulan yuqatilani anhu. Saat yang di situ mendampingi Rasulullah, tapi beliau melihat ada dua orang laki-laki lain yang membantu Rasulullah. Saat melihat alaihi mathiyabun biyudun, dua orang ini memakai pakaian yang serba putih, beda sama kita-kita yang lainnya. Ka'asyaddil qital, dan berperang luar biasa. Perangannya luar biasa, sangat tangkas, sangat hebat. Ma ra'aitumuhu ma qablahu wala ba'du. Dan saya belum pernah lihat ini orang. Sebelum perang saya nggak pernah kenal ini orang. Sebelum pernah saya nggak pernah lihat ini orang. Dan setelah perang nanti pun saya nggak pernah lagi melihat dua orang. Ini adalah pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad. Wa fi riwayatin yakni Jibril wa Mikail. Dalam riwayat yang lain bahwasanya dua orang laki-laki ini adalah malaikat Jibril dan Mikail yang diutus oleh Allah. Nah, kalau seandainya nggak ada malaikat situ, Pak, ya udah, tiga orang ini bakal udah gugur semuanya. Namun meskipun demikian, perjuangan para sahabat ini luar biasa. Luar biasa demi apa? Demi menyelamatkan jiwa Rasulullah. Tidak akan ada semangat seperti ini dalam hati para sahabat kecuali landasannya itu karena iman kepada Allah, yang kedua karena kecintaan kepada Rasulullah. Udah itu doang landasannya. Iman kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulullah. Ketika orang udah cinta, maka apapun akan dia lakukan dan gak akan berpikir panjang tentang kejadian yang akan terjadi setelah. Pokoknya sekarang ya sekarang. Mereka harus berjuang mati-matian ya berjuang. Masalah selamat atau enggak urusan belakangan gitu. Bahkan Sayyidina Abu Bakar itu dalam riwayat Sayyidah Aisyah itu pernah mengatakan Abu Bakar itu orangnya kecil, kurus kecil. Kalau dilihat kacal kasat mata itu, ya nggak ada jiwa-jiwa seorang pejuang, nggak ada. Beliau seorang pedagang. Tapi kalau seandainya udah menyangkut jiwa Rasulullah, udah menyangkut masalah Rasulullah, udah nggak ada takutnya dengan apa. Nah, itu. Jadi kalau seandainya orang memang ada rasa cinta kepada Rasulullah, tidak akan ada apapun yang dia takuti. Para aulia, para ulama yang memang cinta kepada Rasulullah, ya udah, dakwah seberat apapun akan dilaksanakan. Kita lihat ya, contohnya kita lihat Imam Besar Habib Rizik, luar biasa, ada takutnya. Itu karena rasa cinta. Kalau bukan karena rasa cinta kepada Rasulullah, nggak akan orang punya keberanian seperti itu, luar biasa, nggak ada takut. Bidayatu tajtami'u sahabah haula Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah di pertemuan selanjutnya akan kita bahas keadaan kondisi-kondisi sahabat yang nanti mulai mendekat kepada Rasulullah setelah dua orang ini berperang habis-habisan. Nanti sahabat yang lain mulai merangsek kalah Rasulullah. Dan orang kafir Quraisy tidak sampai selesai istilahnya. Tidak sampai memastikan Rasulullah, melihat jasad Rasulullah mati, dia pergi enggak. Tapi karena merasa Rasulullah katanya udah mati dan pasukan muslim juga sudah lemah semuanya, ya udah ditinggal. Jadi gak sampai di bumi hanguskan itu enggak. Karena memang tujuan mereka intinya ingin membunuh Rasulullah. Mendengar Rasulullah sudah meninggal, ya udah sudah ditinggalkan oleh pasukan kafir Quraisy. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa meresapi sedikit dari kisah Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil qudri unsa wa dhaka rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilati ulama nahdha bil khairi wa nufa kulla syar rabbana waslih lana kulla syu'un wa qira bi ridha minkal uyun waqdi ana rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusnun manun waghfir wastur anta akrama man satar wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linasi shifa wa ala alil kirami syurafa wa ala sahbil masabihil gurar Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha
ولا توالنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى نعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم السلام عليكم. Ikhlasan doanya untuk